semuanya. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai insan Abdul Rabb, kita mempunyai 3 values, yaitu Rabbani, amanah, beradab, dan juga 9 target lulusan. Berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Sebelum belajar, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa razuqani fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan mempelajari sifat ketiga dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, dilambangkan dengan delta TF. F itu berasal dari kata freeze, ya, dingin, ya, artinya beku. Oke. Nah, titik beku itu artinya adalah suhu di mana suatu cairan itu mulai membeku. Ya, kalau misalnya kita pakai pelarutnya itu adalah air, berarti antara cair dan padat, ya. Kalau membeku, berarti disinilah titik bekunya. Ingat, titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Jika ada zat terlarut yang masuk, maka akan terjadi penurunan tekanan kuat. Ya, di sini ada delta P-nya. Nah, untuk larutan ini mempunyai tekanan 1 atm kembali, dia harus menurunkan titik bekunya, menurunkan suhunya. Ya, ini kita misalkan min 10 derajat Celcius, ya, kita misalkan. Karena ada tekanan kuat, maka larutan itu harus menurunkan suhunya agar dia bisa mencapai 1 atm, ya. Nah, selisih antara titik beku larutan pelarut dengan larutan, inilah yang disebut dengan delta TF. Ya, ini selisihnya jangan bikin min 10, tapi tetap 10 derajat Celcius. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Dengan adanya penurunan tekanan uap, maka titik beku larutan akan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Ya, kalau titik beku air itu kan 0 derajat Celcius, berarti TF itu pasti negatif semua, ya. Ya. Dia nggak bisa besar dari 0 derajat Celcius kalau pakai pelarut air. Nah, rumusnya adalah delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Mencari TF, kita pindahkan ruasnya, berarti TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF itu adalah titik beku larutan, sedangkan TF0 adalah titik beku pelarut. Ya, jangan salah simbol, ya, dan jangan terbalik-balik rumusnya. Rumus untuk mencari delta TF adalah MKF, ya. M itu adalah molalitas. Bisa kita turunkan rumusnya, kita jabarkan molal ini, yaitu massa per mR dikali 1000 per P dikali KF. KF ini adalah ketetapan titik beku, ya. Nah, P ini dalam gram, tidak boleh dalam volume, tidak boleh dalam mililiter, itu tidak boleh, dia dalam gram. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui KF air sebesar 1,86. Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan 62 gram etilen glikol dalam 500 gram air adalah titik-titik. Ya, yang di sini kita ketahui adalah KF. KF 1,86. Selanjutnya, massa dari etilen glikol.
adalah 62 gram. MR-nya juga 62. P-nya, ini udah dapat P-nya ya karena dalam gram. 500 gram. Oke, yang ditanya apa? Titik beku. Titik beku air radiator ya, berarti ini adalah TF. Oke, karena rumus yang ada yang diketahui ini adalah delta TF, kita masuk ke sini dulu. Berarti jawab delta TF sama dengan massa per mR kali 1000 per P kali KF. Masanya 62, MR-nya juga 62. 1000 per 500 dikali 1,86. Ini habis kita coret, ini tinggal 2. Jadi kita kalikan 2 kali 1,86. Ini hasilnya adalah 3,72 derajat Celcius. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini delta TF. Sedangkan yang ditanya adalah TF. Bagaimana mencari TF-nya? TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. 0 dikurang 3,72. Negatif 3,72 derajat Celcius ya. Ingat saja sebenarnya TF ini negatifnya delta TF. Jadi berapa dapat delta TF-nya? Negatifkan saja, itulah nilai si TF. Oke? Oke, kita masuk contoh yang kedua. Suatu larutan X mendidih pada suhu 102,8 derajat Celcius. Pada suhu berapakah larutan tersebut membeku jika diketahui KB air 0,52 dan KF-nya 1,86. Nah, di sini kita bikin tiketnya dulu ya. Di sini diketahui suatu larutan X mendidih. Berarti ini adalah TB-nya. TB itu 102,8. Selanjutnya KB-nya 0,52 derajat Celcius per meter, KF-nya 1,86. Yang ditanya apa? Suhu dia membeku. Ini bagaimana caranya? Ini karena diketahui larutannya ini mendidih dan yang ditanya pada saat dia membeku, ini kita bandingkan saja rumusnya ya. Berarti jawab delta TF sama dengan M KB dibandingkan dengan titik didihnya delta TB sama dengan M, sorry ya ini F ya, M KB. Karena molar itu sama, bisa kita coret ya, ini bisa kita coret. Berarti delta TF ini kita jabarkan dia. Delta TF berarti TF0 dikurang TF sama dengan KF per TB dikurang TB. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti TF0 berapa? Titik freeze ya, titik beku air adalah 0 derajat, nol aja lah ya, dikurang TF yang ditanya per TB, TB-nya 102,8 dikurang TB0 titik didih air, yaitu 100 sama dengan KF-nya 1,86 per 0,52. Ini kita kurangi ya, bisa kita kurangi. Ini jadinya negatif TF per
2,8 sama dengan 1,86 dibagi 0,52. Ini kita kalikan silang ya, kali silang. Nah, ini dapatlah TF-nya sama dengan negatif 1,86 dikali 2,8 dibagi dengan 0,52. Ini hasilnya adalah negatif 10,015 derajat Celcius. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Titik beku suatu larutan yang mengandung 10 gram zat Y non-elektrolit ya, ialah negatif 0,465 derajat Celcius dalam 500 gram air. KF air sudah diketahui. Tentukan massa relatifnya. Berarti kita bikin diketnya. Ini titik beku suatu larutan ialah katanya ya. Berarti titik beku berarti TF negatif 0,465 derajat Celcius. TF0-nya bisa kita ketahui, bisa ya, karena ini air berarti titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Bisakah kita cari delta TF-nya? Bisa ya. Ini rumusnya adalah TF0 dikurang TF. TF0-nya 0 dikurang negatif 0,465. Negatif dengan negatif jadi positif. Berarti delta TF-nya adalah 0,465. Karena TF sama delta TF ini mereka berbeda tanda ya. Kalau delta TF ini pasti dia positifnya dari si TF. Oke? Selanjutnya KF-nya diketahui 1,86. P-nya 500 gram. Yang ditanya adalah ml ya. Ini bisa kita jawab. Sini aja ya. Kita jawab delta TF sama dengan massa per ml dikali 1000 per P kali KF. Ya. Delta TF-nya sudah diketahui tadi 0,465 sama dengan masanya 10 gram ya. Dikit tadi lupa, tapi masanya 10 gram. Massa 10, ml-nya yang ditanyakan. B-nya tadi 500 dikali 1,86. Oke, ini bisa dicoret. Dapatlah 2. Ya, berarti ml sama dengan 10 dikali 2 dikali 1,86 per 0,465. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 8. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Tetap bersemangat menuntut ilmu, tidak mudah menyerah, disiplin dan mandiri. Karena slogan kita adalah We are future leaders. Demikianlah dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.